Oke, halo, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita masih belajar mengenai nilai mutlak. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep nilai mutlak ya. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, sebelumnya kita flashback dulu nih mengenai konsep nilai mutlak pada minggu kemarin. Konsep nilai mutlak itu misalkan X bilangan real atau mutlak X dibaca dengan mutlak X didefinisikan. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi ada bracket kayak gini ya, ada dua sistem gini untuk penyelesaian dari nilai mutlak. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, dalam linear dalam persamaan nilai mutlak linear satu variabel kita mengenal namanya sifat ya. Ada dua sifat dalam persamaan nilai mutlak. Sifat yang pertama, jika mutlak dari AX tambah B sama dengan C lebih dari 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Pertama, mutlak AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Jadi di sini yang konstannya menjadi pembilang, sedangkan koefisien dari X-nya menjadi penyebut. Dan di sini tandanya negatif ya. Oke. Atau negatif dari AX tambah B sama dengan C. Untuk X-nya kurang dari negatif B per A. Biasanya ininya sama ya, cuman beda tandanya doang. Di sininya positif, sininya negatif gitu. Oke. Ini ada ada kesalahan ya, ini harusnya bukan mutlak, ini harusnya adalah tanda kurung. Tanda kurung biasa, jadi bukan tanda mutlak ini. Tanda kurung biasa. Oke, sifat yang kedua, jika AX tambah B sama dengan C-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak dari AX tambah B sama dengan C. Gini ya. Jadi kalau misalnya C-nya kurang dari 0 atau disebut dengan negatif, berarti dia tidak ada yang memenuhi persamaannya. Contoh nomor 2 ya. Misalnya 2X tambah 3 sama dengan negatif 2. Nah, itu nggak ada nilai X yang memenuhi gitu ya. Terus kalau untuk yang contoh yang ini, contoh poin pertama misalnya 2X tambah dengan 3, mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan 2. Nah, berarti ini ada nilainya ya. Berarti dia ada nilainya. Kalau misalnya dia untuk poin yang pertama. Tapi kalau poin yang kedua maksudnya seperti ini. 2X tambah 3 sama dengan negatif 2, ini tidak ada penyelesaian. Tidak ada selesaian. Karena apa? Karena di sininya negatif. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini, dia memiliki selesaian. Oke, paham ya? Jadi untuk sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak itu ada 2 poin. Jika dia memiliki penyelesaian, jika X tambah B itu sama dengan C-nya itu positif. Jika C-nya itu negatif, maka dia tidak memiliki selesaian. Terus kalau misalnya C-nya positif, cara penyelesaiannya gimana? Berarti ada 2 gini ya. Sebenarnya yang konsep ini juga sama seperti nilai mutlak ini. Cuman bentuk sederhana ya. Di bentuk sederhana, sedangkan bentuk yang ini bentuk yang lebih kompleks lagi. Gitu. Jadi penyelesaiannya AX tambah B sama dengan C untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif B per A. Dan negatif dari AX tambah B sama dengan C untuk X-nya kurang dari negatif B per A. Oke, lanjut saja langsung kita ke contoh soalnya.
Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Oke, kita ulang soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak dari X kurang 3 tambah mutlak dari 2X kurang 8 sama dengan 5. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah satu-satu dulu. Kita selesaikan ini satu-satu, syaratnya apa, dan ini juga kita selesaikan syaratnya apa. Untuk mutlak dari X kurang 3 dulu. Oke, penyelesaiannya kan dia X tambah 3 ini positif ya. Berarti dia X tambah 3. Bukan X tambah 3 sih. Itu kurang. Kita hapus dulu. X kurang 3 jika X kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Atau X-nya kita pendokos ya 3-nya. Atau X-nya lebih dari sama dengan 3. Oke. Atau dia negatif dari X kurang 3 untuk X kurang 3-nya kurang dari 0 atau X-nya kurang dari 3 ya dipindah rows ya. Oke. Ini kita mendapatkan penyelesaian dari mutlak kita ubah berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama, oke, kemudian yang kedua kita mengubah 2X kurang 8. 2X kurang 8 ada 2 ya. Dia akan bernilai 2X kurang 8 jika X-nya lebih dari sama dengan kita gunakan sifat yang tadi ya. 2X kurang 8 berarti dia 8 per 2 ya, negatif, negatif, negatif ya. Ini kayak gini. Kalau misalnya AX tambah B berarti dia untuk syaratnya X-nya lebih dari negatif B per A. Kalau sini positif berarti sininya negatif. Kalau misalnya di sini negatif berarti dia positif dong berarti. Ikan dia negatif B per A gitu ya. Berarti di sini negatif dari negatif 8 per 2. Negatif dari negatif 8 per 2 gitu ya. Negatif dari negatif 8 sama dengan 8 ya. 8 per 2 sama dengan 4. Langsung saja kita tulis 4. Ini 4. Oke, berarti di sini negatif dari 2X. Kita hapus lagi. Negatif dari 2X kurang 8 untuk X-nya kurang dari 4. Kurang dari 4. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan garis bilangan, di sini ada yang paling kurang adalah kurang dari 3, ada yang lebih dari sama dengan 4, dan ada yang lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4 ya. Poin yang pertama dulu kita cari atau I1 ya. I1 untuk X-nya lebih dari 94 dulu, yang besar dulu, lebih dari 94. Enggak deh, yang kecil dulu. X-nya kurang dari 3. Oke, untuk X-nya kurang dari 3. X-nya kurang dari 3 berarti persamaannya menjadi seperti apa? Kalau misalnya X-nya kurang dari 3 berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya. Berarti mutlak X kurang 3 kita ganti dengan negatif dari X kurang 3. Ini pakai di bawah aja kali ya. Berarti di sini kita tulis dulu soal yang ini. X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Oke, baru di sini karena dia X kurang dari 3 berarti ini ya, dia memenuhi persamaan negatif X kurang 3. Negatif dari X kurang 3 kan kalau disederhanakan menjadi, kalau ini disederhanakan menjadi negatif X tambah 3 ya. Negatif ketemu positif deh, negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti langsung saja kita ganti negatif X tambah 3. Oke. Kemudian karena X-nya kurang dari 3, nah karena di sini X-nya kurang dari 3 juga, berarti
dia memenuhi persamaan yang ini ya. Ini X-nya kurang dari 3, berarti dia memenuhi persamaan yang ini. Kurang dari, kan kalau kurang dari 3 kan berarti sudah pasti dia kurang dari 4 ya. Berarti nilai mutlak 2X kurang 8 itu memenuhi nilai yang ini yang kita ambil nilainya. Tambah, oh enggak, ini kita sederhanakan dulu. Ini kan negatif ketemu positif menjadi negatif, berarti negatif 2X. Negatif ketemu negatif menjadi positif, tambah 8. Berarti di sini negatif 2X ya. Kemudian tambah 8. Sama dengan 5. Oke, kemudian kita sederhanakan. Negatif X kurang negatif 2X kan negatif 3X ya. Sama dengan kita pindah ruas, berarti sini 5 dikurang dengan 3 tambah 8 kan 11, berarti kurang 11. Oke, 5 kurang 11 sama dengan negatif 6 ya. Berarti negatif 3X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per negatif 3. X-nya sama dengan 2. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 2 gitu ya. Pertanyaannya, apakah X sama dengan 2 itu memenuhi syarat gitu ya. Di atasnya ini kan nilainya harus X-nya kurang dari 3. Sedangkan 2 itu kurang dari 3 gitu ya. Berarti dia 2 merupakan suatu selesaian. Berarti dia memenuhi atau kita ganti dengan M gitu ya. Ya, sekarang selesaian yang kedua atau I2. Untuk X-nya kan di sini ada di antara X-nya lebih dari sama dengan 3, namun X-nya kurang dari 4. X-nya lebih dari sama dengan 3, berarti kayak gini ya, lebih dari sama dengan 3, dan X-nya kurang dari 4. Nah, kayak gini. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 3, X-nya kurang dari 4, karena dia berada di tengah-tengah. Oke, untuk X-nya lebih dari sama dengan 3, berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya. Kita tulis dulu persamaan nilai mutlaknya. X kurang 3 tambah dengan 2X kurang 8 sama dengan 5. Oke. X kurang dari 3 untuk X-nya lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3 berarti kita menggunakan yang ini. Berarti nilai mutlak dari X kurang 3 dengan syarat yang ini kita ambil nilai yang ini, berarti X kurang 3. X kurang 3 tambah, kemudian kita cari 2X kurang 8. 2X kurang 8 itu X-nya kurang dari 4 gitu ya. X-nya kurang dari 4 berarti kita menggunakan yang ini berarti. Berarti kita menggunakan yang ini. 2X kurang 8 atau 2X tambah 8. Negatif dari 2X kurang 8 gitu ya. Kita ganti. Langsung kita ganti aja. Lah aku nggak bisa dihapus. Oke, lanjut. Berarti di sini kurang 2X tambah 8. Sama dengan 5. Oke, lanjut. X kurang 2X kan negatif X ya. Negatif X sama dengan 5. Ini negatif 3 tambah 8. 5 ya. 5 pindah ruas berarti kurang 5. Jadi negatif X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah X sama dengan 0 memenuhi syarat yang di atas? Ternyata enggak ya. Kenapa? Karena 0 itu tidak di antara 3 dan 4 gitu ya. Berarti X sama dengan 0 itu merupakan selesaian yang tidak memenuhi. Oke, kemudian lanjut I3. Tuh, 2, 3. Dengan syaratnya X-nya lebih dari sama dengan 4. Jadi semua syarat-syaratnya ini kita pakai ya. Yang pertama, X-nya kurang dari 3 kita pakai syaratnya. Kemudian di antara lebih dari
sama dengan 3 dan kurang dari 4 kita pakai syaratnya, dan juga X lebih dari 4. Ada nggak yang selain dari angka itu? Nggak ada ya. Jadi ini aja yang kita pakai, 3 aja. Oke, lanjut. Kita tulis dulu persamaan nilai mutlaknya. X kurang 3 tambah 2X kurang 8 sama dengan 5. Oke, X-nya lebih dari sama dengan 4. Kalau untuk yang X-nya lebih dari sama dengan 4, kalau ini juga memenuhi ya. Kalau misalnya 5, 6 berarti dia menggunakan persamaan yang ini. Kalau untuk yang mutlak X kurang dari 3, dia menggunakan yang mana untuk memenuhi persyaratan X lebih dari 4 gitu ya. Berarti kita pakai yang mana? Pakai yang ini ya. Karena dia X-nya lebih dari sama dengan 4, berarti kita menggunakan persamaan yang ini. X kurang 3 tambah dengan, kemudian 2X-nya kurang 8. Karena X-nya lebih dari 4, berarti harusnya kita menggunakan persamaan yang ini. 2X kurang 8. Dengan, 2X ya harusnya, nih X harusnya. 2X kurang 8. Sama dengan 5. Oke, kemudian lanjut kita sederhanakan. X tambah 2X kan menjadi 3X ya. Negatif 3 kurang 8 kan negatif 11 sama dengan 5. 3X sama dengan benda ruas negatif 11 nya menjadi tambah. 5 tambah 11 kan 16. X-nya sama dengan 16 per 3 ya. Nah, pertanyaannya, apakah 16 per 3 lebih dari 4? Jawabannya lah benar ya, karena 16 bagi 3 itu sama dengan 5,3333 gitu ya. Jadi ini adalah memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian kita selesaikan aja. Jadi HP-nya sama dengan, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Ini ya yang memenuhi ya. Ini dan ini yang memenuhi. Ini tidak memenuhi. X sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 16 per 3. Oke, jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan mutlak dari X kurang 3 tambah mutlak dari 2X kurang 8 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 16 per 3. Oke, itu ya. Panjang banget ya jawabannya. Tapi ini kalau misalnya belajar salah satu itu mudah kok, nggak terlalu sulit. Oke, lanjut latihan. Oke, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada sekitar apa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, kita kerjain dulu soal yang pertama. Yang A kita kerjain dulu, yang A ya. Sama seperti tadi kita ngerjainnya. Di mana yang ngerjainnya? Semoga cukup di sini ya. Oke, di sini aja. Yang A kita kerjain 4 kurang 3X. Mutlak dari 4 kurang 3X sama dengan mutlak dari negatif 4. Oke. Dia memiliki penyelesaian ya, karena di sini adalah mutlak negatif 4, bukan negatif 4. Jika di sininya adalah negatif 4, maka dia tidak memiliki penyelesaian berdasarkan sifat yang ini, sifat nomor 2. Namun karena dia di sini nilai mutlak negatif 4, maka dia memiliki penyelesaian gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Kemudian kita apakan, baru kita sama seperti yang tadi ya. Kita gunakan definisinya 4 kurang 3X itu ada 2. Dia akan bernilai 4 kurang 3X jika X-nya sama dengan, dan menjadi A ya. Jika X-nya lebih dari sama dengan, berarti sini negatif 4 per negatif 3 ya. Berarti sini 4 per 3.
4/3. Dan dia akan bernilai negatif dari 4 kurang 3x jika x-nya kurang dari 4/3. Oke, yang pertama dulu. Misalnya kita umpamakan x-nya lebih dari 4/3 gitu ya. X-nya kita umpamakan lebih dari 4/3. I yang pertama. Kita tulis dulu penyelesaiannya. Enggak, kita tulis dulu ininya syaratnya x-nya lebih dari sama dengan 4/3. Maka jika 4/3, maka penyelesaian yang ini kita tulis dulu 4 kurang 3x dengan mutlak dari negatif 4. Mutlak dari negatif 4. Oke, lanjut. Karena dia lebih dari 4/3, berarti dia menggunakan persamaan yang ini ya. Berarti nilai mutlak 4 kurang 3x sama dengan 4 kurang 3x. 4 kurang 3x. Nah, ini nilai mutlak dari negatif 4. Seperti pada pertemuan sebelumnya, berarti nilainya adalah negatif 4 ya. Negatif 4. Berarti ini nilainya berapa nih? Nilainya sama dengan 8/3 ya. X-nya 8/3. Oke. Ini kita pindah ruas. Negatif 3x sama dengan negatif 8 ya. Berarti x-nya sama dengan negatif bagi negatif habis ya. Negatif bagi negatif menjadi positif, berarti 8/3. Oke, 8/3 itu merupakan lebih dari 4/3. Berarti x 8/3 itu adalah memenuhi syarat. Oke ya. Oke, sekarang yang kedua. Mohon maaf ya. Yang keduanya kita lanjut di sini aja. Gak apa-apa juga, kita lanjut di sini. Oke, yang kedua. Syarat yang kedua kita ambil x-nya kurang dari 4/3. Oke, kita tulis persamaannya adalah nilai mutlak dari 4 kurang 3x sama dengan mutlak dari 4. Oke, karena dia kurang dari 4/3, berarti kita menggunakan yang ini ya. Menggunakan yang ini, berarti nilai mutlak dari 4 kurang 3x sama dengan negatif dari 4 kurang 3x. Berarti ini sama dengan negatif dari 4 kurang 3x dengan mutlak dari 4. Negatif 4 kan sama dengan 4 ya. Lanjut, berarti sini negatif 4 tambah 3x sama dengan 4. 3x sama dengan dipindah ruas ya. 4 berarti 8. 4 tambah 4, 8. Berarti x-nya sama dengan 8/3. Nah, ternyata sama solusinya ya. Dua-duanya sama memenuhi. Kenapa? X-nya kan di sini haruslah hapus dulu. Gak usah pakai ini dulu. Oke. Nah, di sini dari pertanyaannya x-nya haruslah kurang dari 4/3 gitu ya. Sedangkan di sini x-nya sama dengan 8/3 gitu ya. Nah, berarti ini adalah 8/3 di sini tidak memenuhi gitu ya. Sedangkan 8/3 di sini memenuhi. Berarti 8/3 merupakan satu-satunya solusi dari persamaan yang ini gitu ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 8/3. Kayak gitu ya. Oke, untuk latihan di rumah, kalian kerjakan poin B. Kalian kerjakan soal yang B, soal yang C.
Jadi ada dua soal ya yang dikerjakan ya. Soal B dan soal yang C. Untuk soal D, E, F, G, H yang ini boleh saja dikerjakan sendiri sebagai tambahan untuk latihan di rumah. Cuman yang wajib dikerjakan adalah B dan C. Dikerjakan di buku latihan, nanti akan kita bahas pembahasannya paling cepat 1 minggu setelah ini gitu ya. Oke, sampai jumpa dulu pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, selamat mengerjakan. Bye-bye.